Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah. Bismillah, alhamdulillah. Tahun 1999 saat saya menggarap proyek memodifikasi molding alat cetak mesin kulkasnya LG, sambil mengerjakan molding tersebut, memperbaiki molding tersebut, saya berdoa, ya Allah, saya ingin pekerjaan yang mampu mendoakan orang lain, pekerjaan yang juga didoakan oleh orang lain. Tahun 2000 saya benar-benar keluar dari dunia industri, kemudian pindah jalur. Kebetulan karena waktu SMA itu ilmu biologi itu, saya itu dalam bidang biologi itu kuat, maka tanpa direncanakan saya mulai belajar pijat, belajar terapis, dan mulai belajar pengobatan. Walaupun dalam perkembangannya setelah itu saya selalu otodidak. Saya pertama kali belajar bekam dan belajar pijat mem. Ini yang mengawali saya mulai menapaki dunia terapi. Saat itu belajar pada Tuan Haji Ismail bin Ahmad di Hotel Siliwangi Plaza, Semarang. Tidak ada 6 bulan, metode bekam yang diajarkan oleh Tuan Haji Ismail bin Ahmad sudah berbeda dengan yang saya lakukan. Tetapi pijat memnya sampai sekarang masih sama. Awal tahun 2000 saya sudah mulai menekuni dunia pengobatan. Akhir tahun 2000 saya sudah mulai melatih. Saat itu murid pertama saya adalah Mas Samuri dari Kendal. Kemarin Mas Samuri bekerja di klinik Arab Saudi di sana, di Buroida Al-Qasim, bersama Mas Arul sebagai tukang pijat refleksi. Sekarang sudah pulang ke Indonesia. Jadi yang saya latihkan itu alhamdulillah laku di luar negeri, pijat refleksinya. Murid kedua saya adalah Mas Warno dari Jenarsari. Setelah itu murid saya banyak, sampai lupa saya. Pengobatan saya lebih cenderung otodidak. Dalam arti saya belajar, kemudian saya praktekkan. Cuman karena bawaan saya di dunia biologi itu kuat, analisa saya ini alhamdulillah lumayan tepat. Tahun 2000 saya saat mengawali dunia terapi, dunia pengobatan ini, saat itu juga saya mulai menterapi pasien-pasien PJTKI yang unfit. Jadi orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri, TKW atau TKI, itu kalau tidak sehat atau unfit tidak akan bisa berangkat. Ceknya adalah di laboratorium yang memang ditunjuk oleh PJTKI. Nah, misalkan seseorang sakit TBC,
Jadi dari hasil ronsennya jelas TBC, hasil USG-nya TBC. Saat itu pengobatan dokter masih lama, butuh waktu 6 bulan saat itu, minum pil merah tiap hari. Kalau lupa harus ngulang dari awal. Kalau untuk TKW atau PCO, untuk TKW yang unfit tersebut, waktu 6 bulan itu sangat lama sekali. Rata-rata tidak ini, bahasa Jawanya tergesa-gesa ingin berangkat, tidak sabar menunggu, ora sronto ngenteni, tidak sabar menunggu. Hanya dia mulai berobat ke alternatif, termasuk ke saya. Nah, saya terapi. Saya mulai berpikir bagaimana mulai agar pengobatan saya bisa cepat, karena mereka butuh cepat berangkat. Alhamdulillah dengan metode saya banyak yang diberi karunia sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berangkat. Terus ada kasus seperti jamur di paru-paru. Kalau di dunia PJTKI namanya KP dextra atau KP sinistra, seperti itu. Bercak putih yang ada di paru-paru. Kalau menurut saya seperti jamur. Nah, itu pun saya harus berpikir bagaimana ini bisa terobati dan sembuh. Alhamdulillah metodenya juga ketemu. Dan banyak pasien yang KP dextra, banyak yang berangkat ke luar negeri, bekerja sebagai TKW atau TKI. Belum lagi hepatitis saat itu. Hepatitis yang 4.000 itu tidak bisa berangkat ke luar negeri. Kalau ke Arab Saudi paling tidak harus hepatitisnya itu 800. Kalau ke Korea itu paling tidak sekitar 100 baru bisa masuk Korea. Tahun 2000 sampai 2007 itu saya menggeluti dunia pengobatan TKI yang unfit tersebut. Jadi ketika saya ini insya Allah sudah sembuh dari sakit TBC, dia dilaboratkan, dibawa check up di medical laboratories. Untuk biaya ngantarnya misalkan sewa mobil paling tidak 200.000, makannya 50.000, bayarnya itu paling tidak itu bisa sekitar 200.000. Kalau ternyata dia masih unfit, berarti ruginya ada satu orang itu sekitar 500.000. Nah, saya tidak dapat bayaran kalau seperti itu, makanya harus teliti. Jadi pengobatan saya bukan sekedar yang napasnya sesak kemudian merasa lega sudah sembuh, bukan. Hasil dari medical laboratories, pengobatan saya seperti itu. Tahun 2007 saya menemukan metode baru dalam melatih. Yang tadinya melatih itu memakai metode teori, sekarang memakai metode praktikal. Tahun 2007 berbekal pada penemuan saya yang saya namakan MT Chat atau Muhammad Taufik Chat. Itu yang tadinya saya harus melatih seseorang itu sampai lama sekali, baru dia itu bisa pengobatan, kadang sampai 1 tahun, kadang sampai 2 tahun baru paham pengobatan. Sekarang saya melatih hanya butuh waktu 3 hari dia sudah paham pengobatan. Jadi terapi dan pengobatannya itu hanya butuh waktu 3 hari. Untuk mencetak seseorang menjadi master herbalis. Master herbalis itu dia tidak harus hafal tanaman atau herbal, enggak. Tapi dia akan tahu, oh ini sakit ini, oh jamunya ini, pantangannya ini. Itu butuh waktu hanya sekitar 1 jam. Kalau anaknya ini tidak tahu biologi sama sekali, misalkan
alumni pondok pesantren, ya otomatis paling sekitar 2 jam. Dalam perjalanannya dia akan paham dengan istilah-istilah medis. Tahap awal dia tidak bisa diajak dialog tentang istilah-istilah medis, tetapi dia bisa mengobati pasien tersebut, pasien sakit isyarat seperti itu. Misalkan orang stroke-nya disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini. Oh, jamunya ini, pantangannya ini. Dia akan paham. Itu butuh waktu hanya 1 jam sampai 2 jam. Dan untuk Anda semua, saya membuka pintu untuk pelatihan pengobatan bahasa alam. Mulai pijetnya, terapinya, teknik check up-nya atau pengobatannya, kemudian senam, serta tips-tips pengobatan, misalkan mengobati ambien, mengobati amandel, ini tanpa operasi semua dan cepat sama. Nah, ini saya latihkan semua secara gratis. Saya tidak pasang tarif. Cuman untuk meringankan saya, perjalanan saya, akomodasi saya dari Bali sampai ke lokasi itu diganti pulang pergi. Kalau dulu memang saya dari Kendal, Jawa Tengah, akomodasinya diganti. Misalkan saya melatih ke Tulungagung, ya akomodasi diganti Tulungagung Kendal. Saya melatih ke Palembang, ya diganti akomodasinya dari Kendal ke Palembang pulang pergi. Kalau sekarang dari Bali, sehingga saya tuh infaknya diinfak waktu dan ilmu. Untuk perjalanannya, akomodasinya minta tolong diganti, itu saja. Apa saja materinya yang akan saya latihkan? Yang pertama, pijat capek atau pijat urut. Orang Sumatera mengistilahkan dengan pijat kusuk. Banyak tukang pijatannya enak, tapi tukang pijat tersebut mengorbankan dirinya. Bisa jadi tuanya itu dia bisa jadi terjadi gangguan di saraf otaknya, bisa stroke, bisa migrain, bisa vertigo dan lain-lain. Yang kedua, pijat refleksi. Refleksi ini ada 2, refleksi kebugaran dan refleksi pengobatan. Kalau yang di klinik-klinik pijat itu adalah refleksi kebugaran. Misalkan Mas Amuri waktu itu kerja di klinik Arab Saudi sana, di Buraidah Al-Qasim, itu ya refleksi kebugaran. Dan refleksi yang saya latihkan itu laku, dalam arti bisa sampai ke luar negeri, kan laku di luar negeri. Berarti ini termasuk sesuai standar. Terus ada pijat shiatsu. Pijat shiatsu ini aslinya dari Jepang. Cuman yang saya latihkan ini adalah tata pijat saya. Jadi pijat shiatsu yang kira-kira membahayakan, yang kira-kira tidak sopan untuk masyarakat Indonesia, ini saya buang semua. Yang keempat ada pijat getar saraf. Pijat getar saraf ini memakai bantuan listrik. Yang kelima, pijat MEM atau medan elektromagnetik. Suatu metode membuang racun-racun saraf dengan cepat melalui pijat. Detoksifikasi saraf. Terus kemudian pijat limfatik. Ini cocok untuk anak-anak kecil, untuk bayi. Terus pijat terkilir atau keseleo. Pijat terkilir atau keseleo ini ada 2 metode. Yang pertama, metode lama, yaitu mencari jalur ototnya. Yang kedua, metode yang saya latihkan ini, yaitu penggabungan antara pijat getar saraf dengan terapi bekam. Terus kemudian kita melangkah ke terapi. Ada terapi bekam,
hijamah. Terus kemudian ada terapi al-fasdu. Ketika ada terapi gurah. Gurah di sini bukan gurah untuk memerdukan suara, tetapi gurah yang saya latihkan adalah gurah untuk mengobati paru-paru. Terus yang keempat adalah terapi muntah. Kelima adalah terapi sauna. Di Bali disebut terapi ketangas. Terus ada yang keenam terapi wortel, memakai bantuan wortel. Wortelnya bisa diganti dengan buah yang lain, misalkan tomat atau timun. Terus untuk senamnya saya latihkan nanti senam imunitas. Yang kedua senam masuk angin. Yang ketiga terapi metabolisme. Untuk pengobatannya, 1. Check up visual lidah, 2. Check up visual telapak tangan dan kuku, 3. Check up iridologi, 4. Check up visual wajah, 5. Alur penyakit. Ini agak lama pembahasannya alur penyakit. 6. Alur pengobatan. Kalau sudah tahu alur penyakit maka akan tahu alur pengobatannya. 7. Ilmu herbal. Tidak harus menghafalkan tanaman ini namanya ini, nama latenya ini, kandungannya ini, manfaatnya ini, tidak perlu sampai segitu. Yang penting orang ini sakit diabetes, oh jamunya ini. Penyebabnya diabetes lambung, oh jamunya ini. Maka bisa meresepkan. Ke-8 adalah resep pemberian jamu, baik herbal simplesia ataupun jamu berupa serbuk. Yang berikutnya adalah teknis kasuistik, misalnya pengobatan amandel. Walaupun Anda sudah saya latih ilmu al-fasdu, kalau tidak saya jelaskan pengobatan amandel caranya gini, bisa jadi tidak paham. Makanya saya kasih contoh pengobatan amandel. Pengobatan ambien harus gimana. Pengobatan stroke ini apa saja terapinya, apa saja pijatnya gimana, jamunya apa saja. Ini saya sesuaikan dengan penyebab stroke-nya. Pengobatan asam urat, ini banyak sekali pengidap asam urat. Pengobatan diabetes juga banyak sekali pengidap diabetes. Terus tambah lagi ada materi doa. Materi doa ini hanya saya latihkan untuk mereka yang Islam. Yang non muslim tidak saya latihkan. Jadi yang non muslim masih tetap bisa berlatih pijat, terapi, dan pengobatan ke saya masih saya latih semuanya. Cuma tidak saya melatihkan materi metode doa. Jadi kalau metode doa itu yang pertama doa putaran, yaitu pensinergian doa dengan hukum alam. Yang kedua adalah transfer energi alam berdauran non kodam. Ini materinya, semuanya saya latihkan gratis. Saya tidak menarif dan tidak minta dibayar. Cuman tadi biaya akomodasinya dari Bali, dari Jembrana, minta tolong diganti pulang pergi. Kenapa? Ya sedikit banyak agar saya agak ringan. Seperti itu. Karena yang berlatih cuman bukan satu orang, bisa jadi banyak orang. Bisa jadi di macam-macam tempat, dan bisa jadi juga antri, menunggu antrian. Kalau berminat nanti bisa hubungi saya. WA saya adalah 085 328 604 904. Jadi WA saya 085 328 604 904. Muhammad Taufik. Terima kasih atas atensinya telah menonton video ini. Jika sekiranya video ini bermanfaat untuk sampean,
bisa disimpan nomor saya. Jika sampai ini video ini lebih cocok ke saudara saya atau teman saya, silahkan di-share ke saudara atau temennya sampean. Sedikit banyak sampean bermanfaat untuk orang lain dengan share ke teman atau saudara. Saya Muhammad Taufik dari Jemberana, Bali mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.